Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Silvira Cahyani Rahmadani dari kampus Tikes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Baik, sebelum itu saya akan membagikan brosur terlebih dahulu ya. Ya. Ini sih, Pak. Aku kan disarap mana? Tulisannya gini. Yuk, ada yang kok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Yang pertama itu pengertiannya. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Jadi virus corona itu seperti virus biasanya, kayak misalnya itu flu, batuk, pilek gitu. Cuma ini bedanya paling menyakitkan, maksudnya menakutkan gitu. Terus banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Sumber wabah virus corona ini berasal dari kota Wuhan di Cina, di mana saat ini tingkat kematian akibat virus tersebut sudah cukup meningkat di seluruh dunia. Tetapi sesungguhnya persentase tingkat kematiannya adalah 3,4%. Infeksi virus dapat mematikan, tapi tidak semua yang terinfeksi menjadi meninggal. Virus ini cepat mewabah karena penularannya langsung antar manusia. Dan sebagai akibat cepat mewabahnya virus ini, beberapa negara sudah diisolasi. Jadi beberapa negara banyak yang menerapkan diisolasi atau lockdown, atau disebut juga biasanya PSBB, atau dilarang melakukan tindakan apapun di luar rumah. Terus yang kedua itu ada faktor resiko infeksi virus corona. Jadi virus corona ini ada faktornya. Siapapun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim dingin dan juga musim gugur. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019 tahun lalu. Yang ketiga ada penyebab infeksi virus corona. Jadi virus corona ini ada penyebabnya. Yang pertama itu percikan air liur dari pengidapnya. Jadi seperti percikan air liur itu seperti batuk sama bersinnya. Terus yang kedua menyentuh tangan atau wajah pas orang yang terkena virus itu. Jadi ketika kita bersalaman, biasanya kan kalau jarang bertemu itu kita langsung bersalaman, atau enggak istilahnya biasanya cium pipi kanan, pipi kiri. Tapi karena sekarang wabah virus corona, jadi untuk sementara itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Bisa dengan cara kayak senyum, terus habis itu kayak ya menundukkan gitu. Terus yang ketiga ada menyentuh mata, hidung,
dan mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Jadi kan biasanya tuh kalau ibu-ibu sama bapak-bapak biasanya kan kalau keluar rumah ke mall itu kan ada kadang memegang barang apa gitu. Nah, itu setelah memegang barang itu jangan langsung menyentuh area mata, hidung dan juga mulut. Bisa juga itu ada virusnya di situ. Yang keempat, ada gejala infeksi virus corona. Jadi virus corona itu biasanya ada dua, terbilang ringan dan juga terbilang parah. Jadi untuk terbilang ringan, gejalanya itu biasanya hidung beringus atau hidung tersumbat. Bisa disebut kalau orang awam itu pilek. Terus ada sakit kepala. Yang ketiga batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Terus untuk yang parah itu yang pertama itu demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Untuk pneumonia itu artinya itu kayak disebut dengan paru-paru basah. Jadi paru-paru basah itu adalah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada kedua paru-paru. Terus yang kedua itu ada batuk dengan lendir. Jadi batuknya itu ada lendirnya di bagian tenggorokan. Terus sesak nafas, nyeri dada saat bernafas dan juga batuk. Yang kelima ada pengobatan infeksi virus corona. Jadi pengobatannya itu bisa ibu-ibu dan bapak-bapak bisa minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakitnya saja seperti demam dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu jangan juga berikan obat batuk pada anak di bawah umur 4 tahun. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Yang ketiga, perbanyak istirahat. Biasanya bapak-bapak ini kebanyakan begadang, jadi mohon dikurangi terlebih dahulu. Terus yang keempat itu perbanyak asupan cairan tubuh. Biasanya itu meminum minuman air putih, perbanyak minum air putih tuh. Terus yang kelima, jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Jadi apabila ibu sama bapak di sini terkena kayak batuk, pilek, terus nggak sembuh-sembuh sekitar 4 hari atau 5 hari, bisa langsung menghubungi pihak puskesmas yang terdekat. Terus pencegahannya itu yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan air dan sabun atau juga bisa dengan hand sanitizer. Yang kedua, hindari menyentuh wajah dan hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Terus hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Jadi untuk menyentuh hewan dan unggas liar itu belum tentu untuk hewan yang sedang dipelihara dengan diri sendiri. Jadi biasanya kan ada yang waktu itu saya pernah dengar di berita kalau misalnya itu hewan menular, emang iya hewan menularkan ke manusia, cuman untuk itu langsung setelah mendengar berita itu banyak hewan-hewan yang terlantar seperti kucing, terus anjing juga diterlantarkan begitu saja. Terus yang kelima itu membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan seperti kayak tempat duduk atau meja gitu itu. Terus tutup hidung dan mulut jika batuk dan bersin menggunakan tisu. Setelah itu dibuang dan langsung cuci tangan. Terus yang ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Jadi apabila ibu dan bapak di sini mengalami sakit batuk atau apapun itu, jangan memaksa untuk keluar dari rumah dulu.
Terus kenakan masker apabila keluar rumah, dan juga jangan lupa minum vitamin supaya imunitas ibu dan bapak bisa terjaga. Baik, sampai situ dulu untuk penyuluhan kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Saya tanya, Ustaz. Terus, Ya, silakan. apakah COVID ini bisa menular melalui tatapan mata atau pandangan mata? Kenapa perawat-perawat kok memakai kacamata Google? Oh, untuk itu, untuk menatap mata sebenarnya tidak tertular. Cuma kan kalau perawat itu menjaga-jaga, soalnya kan takut pasiennya atau pasien yang ditanganin itu atau batu atau bersin tiba-tiba terkena ke area mata. Jadi untuk perlindungan lebih dalam gitu maksudnya. Ya, maksimal. Ada yang ditanyakan lagi? Seandainya di tetangga kita ada yang kena COVID, gimana penanganannya? Untuk itu biasanya kalau misalnya udah atau dari tetangga, biasanya kan habis keluar dari luar kota, terus dari luar negara atau apapun itu, bisa kayak melaporkan terlebih dahulu kepada ketua RT atau RW. Nanti pastikan ketua RT bilang ke RW. Setelah itu kan diajukan untuk isolasi di tempat yang sudah disiapkan. Apakah ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri penyuluhan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.